Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirul Ikhwan Syafi'i dengan NIM 2012-4027. Yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Pendidikan Islam, yaitu Ibu Sulfa Potiwa MPDI dan Kak Gina Nurvina MPD. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema proses Islamisasi di Indonesia. Ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama ada masuknya Islam di Indonesia. Sejak zaman prasejarah, pendudukan Kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup menaungi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak zaman kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat dan timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat dan kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara, yang pada zaman Sriwijaya pedagang-pedagang Nusantara mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Cina dan pantai timur Afrika. Pada zaman-zaman berikutnya penduduk kepulauan ini masuk Islam, bermula dari penduduk pribumi di koloni-koloni pedagang muslim itu menjelang abad ke-13 Masehi. Masyarakat muslim sudah ada di Samudra Pasai, di Perlak dan Palembang di Sumatera. Di Jawa ada makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang berusia 475 Hijriah, dan makam-makam Islam lainnya di Tralaya yang berasal dari abad ke-13 Masehi. Yang poin kedua ada teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada teori Mekah. Teori Mekah ini diusul oleh Bapak Haji Abdul Karim atau yang biasa disebut Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka adalah sumber lokal sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan menurut dia. Ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Jadi menurut Hamka, Islam masuk di Indonesia ini menurut pandangan dia itu berasal dari pedagang-pedagang Arab lalu datang ke Nusantara. Yang kedua itu ada teori Gujarat, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan dari sarjana-sarjana Belanda. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Mokueta tahun 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 1831 Hijriah atau 1927 Masehi di Pasai, Aceh. Menurutnya batu nisan di Pasai ini dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan nisan-nisan yang terdapat di Gujarat atau di Kambai, di kota Kambai di Gujarat. Terus ada teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau yang kini biasa kita sebut Iran, negara Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisanya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Terus yang keempat ini ada teori Cina. Jadi teori Cina ini beranggapan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia ini, khususnya di Jawa, berasal dari pedagang-pedagang dan perantau Cina.
orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Nah, sekarang ada poin ketiga, yaitu tentang proses Islamisasi di Indonesia, yaitu bagaimana cara mereka menyebarluaskan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Arab, Tenggara, dan Timur benua Asia. Terus ada saluran perkawinan. Dari saluran perkawinan, dari sudut ekonomi, para pedagang memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Maka dari itu, saluran perkawinan ini adalah salah satu bentuk untuk mengislamkan orang-orang pribumi di Indonesia. Terus ada saluran dakwah yang dilakukan oleh mubalik yang berdatangan bersama para pedagang-pedagang Muslim. Itu bisa juga para sufi pengembara. Yang keempat itu ada saluran tasawuf, yaitu pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang mengkawini putri-putri bangsawan setempat. Terus ada saluran pendidikan, yaitu Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Contohnya yaitu melakukan pembangunan pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu calon ulama atau guru mendapat pendidikan agama. Setelah itu keluar dari pesantren, mereka pulang ke rumah atau pulang ke kampung masing-masing, kemudian berdakwah ke tempat sekitaran situ. Terus ada saluran kesenian, yaitu saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang, yaitu dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dia adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Yang terakhir ada saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat berpengaruh tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan di Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan non-Muslim. Kemenangan kerajaan Islam secara politik banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu untuk memeluk Islam. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.